Shalom Jemaat yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita mengingat karya terbesar yang Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Marilah kita datang menghadap Dia agar kita dimampukan untuk mengikut Dia. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dititipkan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Dengan demikian nyata benar bahwa Yesuslah pokok keselamatan yang abadi bagi kita. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu telah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Ingatlah penderitaan Yesus di kayu salib, sembari kita merenung kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Imam besar yang mati di kayu salib karena dosa kami. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Angkanya tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu memengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian kepada iman dan darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Dan mereka membuang putih atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-puji Engkau di tengah-tengah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menunjukkan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kur remaja.
Shalom. Pemberitahuan ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita mengikuti ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus pukul 7 berbahasa Indonesia dan pukul 9.30 berbahasa Batak. Setelah ibadah akan dilanjutkan ibadah sunyi atau ulaun nahohom dan pejaman kudus. Yang kedua, ibadah minggu subuh. Pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 4.45 WIB akan diadakan ibadah minggu subuh atau buah-buah hijau di gereja ini. Marilah kita menghadirinya secara khusus bagi sekolah minggu. Demikian pemberitahuan hari ini. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan
bagi kita pada peringatan kematian Yesus Kristus di kayu salib di Golgota, tertulis dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Yesus sebagai imam besar. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peristiwa sejarah di mana Yesus disalibkan menurut tradisi Romawi bagi pelaku kejahatan terjadi pada Yesus Kristus yang tidak melakukan dosa. Tetapi tidak hanya sejarah yang mencatat, tetapi menjadi suatu ajaran bahkan dogma Kristen di seluruh dunia bahwa salib Yesus adalah bermakna penebusan dosa manusia, bahkan mengalahkan maut dan kematian. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dengan kasih Allah yang begitu besar, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal demi untuk keselamatan manusia. Manusia tidak takut lagi akan kematian yang cukup lama menjadi momok ketakutan yang luar biasa. Tetapi kematian adalah menuju kehidupan kekal dan kebahagiaan, bahwa kematian adalah jalan menuju surga, asalkan kita berjalan dalam Yesus Kristus dan percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus mengalahkan dosa. Dengan hukum Taurat, dosa tidak bisa dihindarkan. Dengan hukum moral pada zaman sebelum Taurat, dosa tidak bisa dikalahkan. Tetapi hanya dengan darah Yesus yang tercurah di Golgota membersihkan dosamu, dosa kita semua. Oleh karena itu, saudara, bahwa peristiwa penyaliban Yesus bukan hanya kejadian yang terjadi di Golgota. Penyaliban Yesus bukan hanya tradisi orang Romawi, tetapi menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Imam besar yang tidak bisa menyelamatkan umatnya sebelum Yesus Kristus, tetapi imam besar yaitu Yesus Kristus bisa menyelamatkan manusia.
dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa. Yesus berdoa di kayu salib. Sebelumnya Yesus berdoa di Taman Getsemane. Sebelumnya Yesus diarak ke Yerusalem, bait suci. Kemudian hari Senin Yesus membersihkan bait suci itu sendiri, karena bait suci itu harus layak di hadapan Tuhan. Hari Selasa Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya, the last supper. Rabu Yesus bersama muridnya di Taman Getsemane. Tetapi Kamis Yesus sudah disidang dan Jumat disalibkan. Hari Sabat, Sabtu Yesus harus diturunkan dari kayu salib, dan hari Minggu bangkit dari kematian. Oleh karena itu saudara-saudari, pikiran manusia bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Tetapi dengan Yesus Kristus kematian bukan akhir dari segalanya, karena Yesus bangkit. Dan oleh karena kebangkitan Yesus menyatakan bahwa manusia tidak hanya tinggal di dalam kematian, maka kematian tidak menjadi jalan terakhir dalam hidup manusia. Oleh karena itu ia berdoa, mempersembahkan doa kepada Allah, kepada Bapa, menyerahkan dirinya dan menyerahkan seluruh manusia, dan permohonan dengan ratap tangis bercampur darah dan keluhan kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Demikian kekhawatiran para murid. Thomas berkata, "Kalau saya tidak melihat bekas paku di tangannya, saya tidak percaya. Kalau saya tidak melihat luka di lambungnya, bekas tusukan pada saudara, saya tidak percaya." Kemudian Yesus berkata, "Thomas, inilah tanganku yang kena paku dan lambungku yang kena tikam itu. Lihatlah." Maka Thomas berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Itulah Yesus kita yang sanggup menyelamatkan kita dari maut. Bahwa orang Yahudi yang mengaku imam dan imam besar yang berkata, "Salibkan dia, crucify him." Mereka percaya bahwa kematian adalah akhir dari Yesus Kristus, tetapi melalui kebangkitannya bahwa kematian bukan akhir. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan selama-lamanya. Pada waktu bersama Yesus Kristus, para murid setelah bangkit dari kematian dan berjumpa, bahkan para murid berlari dari tengah laut berenang untuk menjumpai Yesus, karena melihat di tepi pantai Yesus menunggu untuk makan bersama. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sebagai manusia Allah yang menjadi daging, dia taat menderita, dia taat sampai mati, dia tidak melawan sedikit pun. Walaupun pikiran Yudas dengan menerima uang itu, maka Yesus akan membebaskan dirinya dari persoalan, dari tangkapan tentara Romawi dan para imam-imam Yahudi. Tapi Yesus bersedia ditampar, diludahi, dipukuli, dicambuk berdarah-darah. Dan Latus berkata, "Inilah Raja Yahudi itu. Apakah dia bersalah? Saya tidak menemukan salah di dalam dirinya." Tetapi para imam besar berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan Yesus pun taat sampai mati. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, perjalanan di dunia ini, tugas tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia ini telah sempurna dalam kematiannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada keselamatan yang lain. Taurat tidak bisa menyelamatkan. Imam-imam besar orang Yahudi tidak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tetapi hanya Yesuslah pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
Bagi semua orang yang taat kepadanya, artinya kita-kita yang mengenal dan mengandalkan hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan yang lain. Apakah kesalahan kita, perbuatan baik kita bukan menjadi jalan keselamatan, tetapi karena kita diselamatkan, maka kita adalah menjadi harus setia dan taat kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus, berserahlah kepada Yesus Kristus, karena Yesus telah menyempurnakan segala keselamatannya di dalam dirinya. Dan kita juga harus mengikut Dia taat sampai mati. Sampai ujung perjuangan hidup kita di dunia ini, kita harus taat kepada Yesus Kristus. Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek di Kejadian 14 memberkati Abraham. Melkisedek bukan orang Israel, tetapi yang dihunjuk Allah menjadi imam besar yang percaya kepada Allah. Permintaan orang Yahudi harus keturunan Lewi. Permintaan orang Yahudi bahwa Juru Selamat itu harus keturunan Harun. Tetapi Yesus bukan keturunan Lewi, Dia keturunan Yehuda. Tetapi yang dipilih Allah seperti Melkisedek, dialah imam besar. Tidak ada lagi imam besar selain Yesus Kristus. Imam besar adalah pemimpin, imam besar adalah yang mengajarkan berita keselamatan, dan tidak ada di dunia ini yang membawa keselamatan selain Yesus Kristus. Dialah imam besar itu menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Yahudi. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara, yang disampaikan kepada jemaat Ibrani, bahwa Yesus Kristus melebihi dari segalanya, melebihi malaikat, melebihi imam-imam Yahudi, melebihi Harun, dan melebihi segalanya. Inilah pada hari ini yang kita memperingati hari kematian Yesus Kristus yang berkorban untuk diri kita dan akan bangkit. Jadi kita pada hari ini bisa merasakan cucuran darah Yesus Kristus, tapi itu bukan akhir dari segalanya, karena Yesus akan bangkit. Inilah firman Tuhan yang menguatkan kita pada peringatan kematian Yesus Kristus pada hari Jumat ini. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang menguatkan kami bahwa Yesus adalah imam besar yang bisa menyelamatkan manusia dari segala dosa. Kalau imam besar agung yang melintasi semua langit dan bumi, itulah imam yang dinamakan Yesus anak Allah. Baiklah kami berteguh dan berpegang pada pengakuan imam kami, karena imam besar yang kami percaya, yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kami, adalah Yesus Kristus. Ia telah mengalahkan maut dan dosa. Sebab itu, kuatkan kami semua jemaat untuk mempunyai keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kami menerima rahmat dan kemuliaan kasih karunia Yesus Kristus, mendapat pertolongan dalam setiap waktu. Kepada imam besar yang dipilih oleh Allah di antara semua umat manusia, ditetapkan menjadi manusia penghubung dengan Allah. Inilah persembahan dan korban kami ya Tuhan pada Jumat ini. Selanjutnya kami akan memperingati detik-detik kematian Yesus Kristus dan perjamuan kudus, mengingat perjamuan yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu muridnya mengkhianati Dia. Maka ajar kami untuk mengerti, supaya kami menjadi orang percaya, dan mengharuskan kami mempersembahkan diri kami bagi Yesus Kristus dan Allah dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi.
Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita berdiri. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rakut teguh.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dijarah. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan bagi kita umat manusia. Itu adalah satu bagian sejarah yang dilakukan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Setiap kita mengenang peristiwa ini, baiklah itu mengingatkan, meneguhkan, dan membaharui iman kita kepadanya. Sebab Dia adalah benar-benar Anak Allah yang mati dan bangkit kembali, yang akan membawa orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi kredo atau pengakuan iman percaya orang Kristen sepanjang dunia ini. Karena itu, marilah kita mensyukuri penebusan Allah dan menghidupi anugerah keselamatannya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk menunggu perjamuan kudus.